Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mildatun Rafiah. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah evaluasi pembelajaran, di video ini saya akan menjelaskan tentang penilaian hasil pembelajaran psikomotor, penetapan nilai akhir, hasil belajar, dan ranking. Penilaian hasil pembelajaran psikomotor dan penetapan nilai akhir, hasil belajar, dan ranking. Yang pertama, penilaian hasil pembelajaran psikomotor. Ranah psikomotor merupakan ranah yang berkaitan dengan keterampilan, skill, atau kemampuan bertindak setelah seseorang menerima pengalaman belajar tertentu. Ranah psikomotor adalah ranah yang berhubungan dengan aktivitas fisik, misalnya lari, melompat, melukis, menari, memukul, dan sebagainya. Hasil pembelajaran ranah psikomotor dikemukakan oleh Simpson yang menyatakan bahwa hasil belajar psikomotor ini tampak dalam bentuk keterampilan skill dan kemampuan bertindak individu. Ada beberapa ahli yang menjelaskan cara menilai hasil belajar psikomotor. Ryan menjelaskan bahwa hasil belajar keterampilan dapat diukur melalui yang pertama, pengamatan langsung dan penilaian tingkah laku peserta didik selama proses pembelajaran praktek berlangsung. Yang kedua, sesudah mengikuti pembelajaran, yaitu dengan jelas memberikan tes kepada peserta didik untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Yang ketiga, beberapa waktu sesudah pembelajaran selesai dan kelak dalam lingkungan kerjanya. Penilaian psikomotorik dapat dilakukan dengan menggunakan observasi atau pengamatan dan tes. Observasi sebagai alat penilaian banyak digunakan untuk mengukur tingkah laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat diamati, baik dalam situasi yang sebenarnya maupun dalam situasi buatan. Dengan kata lain, observasi dapat mengukur atau menilai hasil dan proses belajar psikomotorik. Misalnya, tingkah laku peserta didik ketika praktik, kegiatan diskusi peserta didik, dan partisipasi peserta didik dalam simulasinya. Penilaian dengan tes. Tes untuk mengukur ranah psikomotorik adalah tes untuk mengukur penampilan atau kinerja performance yang telah dikuasai oleh peserta didik. Ada beberapa jenis tes, yaitu yang pertama, tes paper and pencil. Yang kedua, tes identifikasi. Yang ketiga, tes simulasi. Dan yang keempat adalah tes untuk unjuk kerja, work simple. Yang kedua, penetapan nilai akhir, hasil belajar, dan ranking. Penetapan atau penentuan nilai akhir. Dalam menentukan nilai akhir, bobot nilai-nilai yang merupakan komponennya perlu ditentukan dan diberitahukan kepada siswa. Sistem penilaian yang sesuai dengan itu adalah sistem penilaian relatif, yaitu sistem yang digunakan untuk menilai kemampuan siswa dalam suatu kelas. Penentuan nilai akhir pada umumnya dilakukan pada saat guru akan mengisi buku laporan pendidikan atau rapor, atau mengisi ijazah atau surat tanda tamat belajar. Dalam praktek mereka telah dibimbing oleh suatu peraturan atau pedoman yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Karena itu, kita dapat jumpai berbagai macam cara yang biasa digunakan oleh guru dalam menentukan nilai akhir tersebut. Yang selanjutnya, hasil belajar atau profil hasil belajar. Profil hasil belajar adalah suatu bentuk grafik yang biasa digunakan untuk melukiskan hasil belajar peserta didik, baik secara individual maupun kelompok, baik dalam satu bidang studi maupun untuk beberapa bidang studi, baik dalam satu waktu atau at a point of time maupun dalam deretan waktu tertentu atau time series. Profil hasil belajar peserta didik pada umumnya dituangkan dalam bentuk diagram batang atau grafik balok atau bar chart atau dalam bentuk diagram garis. Contohnya bisa kalian lihat di dua gambar di samping ini. Yang terakhir ada penyusunan urutan kedudukan atau ranking.
Mencari dan mengetahui urutan kedudukan peserta didik dalam suatu kelas atau kelompok pada umumnya dilakukan dengan terlebih dahulu mengurutkan nilai-nilai yang telah dicapai oleh peserta didik, mulai dari nilai yang paling tinggi sampai dengan yang terendah. Dengan cara demikian, maka akan dapat ditentukan nomor yang menunjukkan urutan kedudukan peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Ada beberapa jenis ranking. Beberapa di antaranya yaitu yang pertama ada ranking sederhana, yang kedua ranking persenan, dan yang ketiga ranking berdasarkan mean dan deviasi standar. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat bagi kalian yang menonton video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.